Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda dan mengupdate berbagai informasi aktual ya. Bung Rocky, kita akan mulai dari mana yang enak ya? Kita update Pak, dulu dari korban di Cianjur ya, gempa bumi oke. Cianjur. Angkanya terus meningkat sampai tembus sekarang udah 271 orang dan dan 40 orang yang luka-luka. Ini angka ini sangat besar karena memang ini dampak dari gempa yang di bawah ya, itu daratan. Ini kan biasanya gempa-gempa kita itu dipicu gempa yang di bawah di kedalaman laut itu walaupun besar tapi mungkin yang dikhawatirkan tentang tsunami. Tapi kalau ini daratan jadi dampaknya memang serius. Ya itu pertanda awal bahwa persiapan-persiapan pemerintah itu kurang lengkap. Kan harusnya pemetaan yang dibuat dari zaman Pak SBY itu ada pemetaan baru tentang bencana itu. Bahkan ada staf khusus pada waktu Andi Arief yang memantau terus teknologi apa yang bisa dipakai untuk memantau bencana itu. Tetapi memang teknologinya tertinggal terus. Tetapi yang nggak boleh tertinggal adalah antisipasi pemerintah terhadap mitigasi. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau ada 170 orang di situ, itu artinya 271 bro. 271 apalagi itu. Ya. Itu artinya ya struktur sosial yang harusnya dipersiapkan nggak berlangsung kan. Misalnya soal kewaspadaan gempa itu yang kita lihat yang ditaruh itu dia di pinggir-pinggir pantai ada itu jalur evakuasi, bertanda daruratnya di mana tuh, titik kumpulnya di mana. Mestinya udah ada peta, dan saya kira peta itu udah ada dari zaman Belanda itu tentang mana potensi patahan tuh, dan itu yang mesti langsung dikasih warning di situ tuh, begini caranya berkumpulnya di sini. Sementara kita harus nunggu teknologi gempa tuh, mitigasi itu mesti dilakukan. Itu memang fungsi dari anggaran. Tetapi kalau pemerintah punya akal sehat, dia tentu mewaspadai itu sejak dari awal pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, bahwa itu harus prioritas dibandingkan IKN. Kan itu intinya kan. Jadi memang kalau struktur bangunan-bangunan rakyat itu kan pasti sangat sederhana tuh. Kan pemerintah mesti langsung baca itu, oh ini sederhana, ini bahaya, ini ada di atas patahan, ini potensi guncangannya betul-betul katastrof nanti itu. Itu yang mestinya dibuat pemerintah supaya kita rasa aman gitu kan. Jadi jangan sekedar memikirkan ibu kota negara sementara rumah-rumah di rakyat itu nggak disiapkan sebagai bahan yang tahan gempa misalnya. Itu poinnya. Yang kedua, tiba-tiba netizen memperhatikan bahwa banyak pejabat yang langsung datang ke daerah itu. Dan itu agak ajaib bagi netizen karena seperti mau pamer kembali ini kita hadir di situ, negara hadir tuh. Jadi bukan soal kemanusiaan yang akhirnya dipermainkan di situ, tetapi orang mau ingin agar supaya di tempat lain jangan sampai terjadi. Karena itu lakukan juga mitigasi di tempat lain bahkan sebelum ada potensi. Karena seringkali dianggap bahwa guncangan kecil atau erupsi kecil di satu daerah itu sebetulnya terkait dengan ring of fire yang bisa berentetan di sepanjang Pulau Jawa terutama tuh. Kemarin ada heboh kecil bahwa itu gunung tempat sana itu saya suka lupa. Gunung Gede, Pangrango itu ada api di situ tuh. Orang mulai menduga-duga ada sesuatu karena ada isu bahwa gunung, bukan lagi isu, ada satu problem baru karena akan dieksploitasi geotermal di Gunung Gede itu. Jadi walaupun nggak terkait, orang bisa aja bikin imajinasi begituan kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian teknologi itu disiapkan, tapi pengertian sosial tentang kegempaan juga mesti diucapkan oleh pemerintah. Nah, kita bayangkan misalnya sepanjang jalan Cianjur itu kan baliho capres kan bertebaran di situ kan, yang wajahnya gede-gede itu. Tetapi nggak ada baliho yang misalnya si capres mengatakan ini saya akan nyapres di sini, tapi saya tahu ini rawan gempa, maka ini saya sumbangkan semacam manual book untuk persiapan misalnya tuh. Jadi itu intinya tuh. Artinya pemerintah tahu peta rawan gempa, tapi pemerintah abai di dalam mitigasi. Ya, nah memang kalau kita lihat ya, jangankan sampai level rakyat biasa ya, pada level di politisi di DPR kemarin yang menjadi sorotan kan ketika peristiwa terjadi gempa sedang berlangsung rapat kerja antara Komisi 5 dengan Ketua BMKG.
Dan ketika terjadi gempa getaran di sana dan kepala BMKG kemudian langsung mengambil posisi masuk ke bawah meja, itu ketawa-ketawa malah anggota ketua pimpinan rapatnya gitu. Dan dia nganggap itu sebagai sebuah lelucon dan diingatkan gitu bahwa ini kan menunjukkan betapa memang literasi, terus kemudian bagaimana kita menghadapi gempa dan kemudian bagaimana proses evakuasi. Ini nggak sampai level anggota DPR, ketua wakil ketua DPR Komisi 5 pun juga malah ketawa-ketawa. Ini kan sebenarnya mengundang keprihatinan kita. Ya kita belajar aja dari Jepang, setiap anak sekolah itu selalu ada secara rutin ada kurikulum latihan itu kan. Sehingga mereka tahu bahwa oh ya kita hidup memang di dalam keadaan berbahaya terus-menerus. Jadi readiness itu, kesiagaan itu harus ada tuh. Jadi kalau BMKG itu kasih contoh bahkan di depan anggota DPR dan diketawain, itu memang kita buta huruf terhadap kegempaan ini kan. Kan mestinya anggota DPR itu juga bikin isyarat yang sama supaya rakyat tahu oh begitu caranya tuh. Jadi sebelum kepanikan muncul kita udah tahu oke, itu pasti akan ada korban, karena itu persiapan itu mesti di buku kecil, manual book itu mesti udah ada di rakyat bawah sebetulnya. Karena mereka yang potensial untuk jadi korban 271 yang seharusnya bisa diantisipasi dari mungkin 3 bulan lalu itu diantisipasi kan, getaran-getaran awal bisa dideteksi bahwa dia akan terjadi, itu susah diprediksi kapan. Tapi kan kesiapan teknologi BMKG saya kira sangat cukup. Tinggal pemerintah membantu BMKG supaya sekaligus ada kegiatan rutin untuk mitigasi atau untuk evakuasi itu. Jadi itu aja sebetulnya. Kan kita nggak bisa nolak alam untuk tidak bergejolak itu. Politik bergejolak aja kita nggak bisa nolak, apalagi alam bergejolak. Iya. Ya ini menunjukkan sekali lagi betapa memang kita ini masih buta huruf gitu ya soal menghadapi gempa bumi. Karena kalau level anggota DPR aja masih seperti itu, apalagi rakyat kita biasa. Dan saya kira mesti mulai dipikirkan, apalagi untuk daerah-daerah yang rawan gempa, jadi tradisi benar seperti Anda cerita tadi, anak-anak kecil Jepang, dia tahu sekali, pasti dia nggak akan ketawa ketika lihat, malah dia mungkin terheran-heran ada wakil ketua DPR, wakil ketua Komisi 5 ketawa-ketawa melihat gempa itu buat anak Jepang itu hal yang aneh. Ya itu contoh satu hal yang simpel. Ini anggota DPR justru nanti rakyat lihat oh kalau ada gempa ketawa-ketawa aja kayak dia tuh kan. Padahal di depan dia itu potensi ratusan orang tewas itu dan betul-betul terjadi di Cianjur kan. Jadi pengertian kita tentang kedaruratan tuh nggak ada tuh. Dan itu artinya otak DPR ini juga miskin. Padahal dia mesti tahu dari awal ini negara didudukkan Tuhan di atas potensi bencana alam tuh, bukan ya gemaripan loh jinawi, tapi sekaligus di dalamnya ada potensi katastrofi itu. Nah, kalau itu pengertiannya ada di awal, partai politik bahkan harus ada kampanye tentang itu, bukan sekedar apa namanya pasang-pasang baliho, tapi di bawah baliho itu ternyata bumi lagi bergerak. Ya. Oke, Bung Rocky, jadi tetap kita duka kita bersama dengan saudara-saudara kita di Cianjur. Kita tapi tinggalkan ini. Saya ingin juga tentang karena sekarang sedang terjadi euforia pertandingan sepak bola Piala Dunia dan ternyata ini Asia itu ya. Asia kelihatannya lagi unjuk gigi. Ini awal-awal pertandingan babak penyisihan ini. Setelah kemarin secara mengejutkan Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1, sekarang ini giliran Jepang gitu yang dengan skor sama juga mengalahkan Jerman. Wah, ini kan dua raksasa sepak bola dunia semua ini ya, mewakili kekuatan satu Amerika Selatan terutama, dan yang satu lagi Eropa gitu. Ya itu ya orang menganggap bahwa mungkin ada semacam energi baru di Asia untuk menghidupkan kembali yang disebut era Asia itu Asian Age atau apalah istilahnya itu, dan kebangkitan Asia yang sering disebutkan di situ tuh. Tapi yang menarik yang pertama Inggris versus Iran tuh, Iran di pembukaan itu juga peristiwa yang menarik karena Iran memang kalah berapa tuh 6-1 6-2 ya. Saya malah nggak ikutin yang Inggris sama Iran. Oke. Iran kalah 2, Inggris 6 tuh. Tapi yang menarik itu ketika lagu kebangsaan Iran dinyanyikan di Qatar itu,
pemain Iran itu menolak menyanyikan lagu itu karena protes terhadap negerinya yang sedang rusuh gitu. Oh ya, ya 6-2 ya, ini skornya 6-2. Oke. Ya. Ada otoritarianisme pemerintah Iran yang pada waktu ada peristiwa seorang perempuan dia salah pakai kerudung, lalu ditahan dan meninggal kan. Lalu protes. Jadi pemain Iran justru protes terhadap pemerintahnya yang otoriter hari-hari ini, yang kacau di Iran itu. Karena ada penangkapan dan penggantungan demonstran. Jadi peristiwa politik selalu terkait dengan sepak bola sebetulnya. Dan publik menganggap bahwa bahaya nanti ini pemain-pemain Iran kalau pulang ke Iran itu bakal dapat sanksi besar karena menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran sendiri. Padahal kita mesti baca itu protes terhadap pelanggaran HAM kan begitu tuh. Nah kemudian apa kemarinnya Argentina, ya, Argentina akhirnya menang, akhirnya dikalahkan karena Argentina menganggap kalau udah ada Messi itu pasti menang kan. Jadi kultus individu juga sebetulnya Argentina. Nah bahayanya juga dalam politik begitu, kalau kultus individu jangan anggap bahwa satu orang yang udah di-endorse oleh Presiden Jokowi itu bisa menang kan. Jadi betul-betul perspektif politik dari olahraga sepak bola ini. Ya aspeknya begitu kira-kira tuh. Jadi jangan kultus pada satu orang tuh. Jadi, karena itu Arab Saudi bergembira dan di hari libur nasional tuh. Lalu tadi malam Jepang dan ya ini sebenarnya juga dua negara raksasa di Perang Dunia Kedua, tapi kemudian kalah. Ini kan poros Jerman Jepang itu fasis, negara fasis. Ya dua-duanya negara fasis, tapi kemudian kalah di Perang Dunia Kedua, dihajar oleh sekutu pimpinan Amerika tuh. Tapi kemudian mereka berdua tumbuh sebagai negara demokratis. Jadi menarik bahwa dari negara fasis jadi negara demokratis. Lalu kemudian bersaing di Piala Dunia tuh. Tapi dua-duanya sportif, kira-kira begitu tuh. Nah, saya menganggap itu juga pelajaran buat pemilu pilpres nanti. Jangan ada tokoh yang punya karakter fasis gitulah, yang suka marah-marah, membentak-bentak. Kira-kira dalam politik nggak boleh ada itu. Di dalam olahraga aja negara fasis bisa berubah jadi negara demokratis. Maka etika itu mesti kita pakai. Sportif, menang sportif, kalah sportif. Jadi hindari karakter fasistis di dalam pilpres nanti. Nah itu kira-kira kalau mau dikait-kaitan begitulah. Oke, kita bicara ya. Kita akhirnya seperti biasa kita walaupun bola itu politik, tapi sekarang kita masuk betul-betul ke topik politik. Ada dua hal yang menarik saya kira. Kita gabung sajalah apa yang terjadi di Malaysia dan di Indonesia ini berkaitan dengan koalisi, karena ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Koalisi yang tadinya dibangun antara Gerindra dengan PKB mulai berantakan. KIB sejak awal kita sudah perkirakan itu berantakan gitu. Nah, tetapi yang menarik kan selama ini kan kita selalu kritik keras terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap dalam hal ini, mendua begitu, yang masih terus saja ingin mengawal pemerintahan Jokowi dan tidak mau disebut antitesa. Dan ini kemarin menarik itu dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang IKN ya, Bung Rocky. Ini dan seperti ini petanya ini ternyata sudah mulai menggambarkan juga peta koalisi, karena ternyata 6 partai pendukung pemerintah itu mendukung revisi. PKS dan Demokrat menolak, sementara kemudian Nasdem itu absen karena mereka katanya alasannya sedang ada pembahasan, dan kemudian dibercandain. Oh oke, sudah mulai ini ya. Walaupun bercanda ini sinyal ini. Ya, akal saja udah mulai pulih. Atau memang ya udah dapat sinyal bahwa ini mau ditendang dari kabinet. Udah dari awal kan kita udah bilang udahlah mending mundur sebelum ditendang. Jadi kalau ya bolehlah akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. Tapi sekali lagi kita mau lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Kan itu artinya dia nggak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Itu udah biasa, partai politik selalu nunggu bisnis di belakang kebijakannya. Nah kita mau tunggu kalau Nasdem keluar dari situ, dia punya aset apa tuh untuk mengusung Anies tuh. Kan biasanya kalau udah nggak ada potensi di kabinet, ya udah Nasdem akhirnya jadi ormas juga akhirnya kan.
Kan Nasdem disebut partai karena ada wakil di kabinet. Jadi udah balik lagi kepada Nasdem Ormas. Jadi Nasdem jadi relawan Anies saja, nggak usah jadi partai politik sebelumnya. Dan itu sebetulnya ukuran terakhir tuh. Dan saya kira Pak Surya Paloh udah ngerti itu dan dia akan ambil risiko tuh. Kalau itu terjadi, nah itu Anies akan betul-betul muncul sebagai tokoh antitesis. Jadi Nasdem pada akhirnya akan jadi antitesis Jokowi itu. Kalau tanda-tandanya begini tuh. Tetapi Pak Jokowi juga tahu, gue tahu ada beberapa sprindik yang masih kira-kira begitulah. Jadi kita ngerti lah ini. Jadi kalau skornya ya ini masih draw lah kira-kira. Ini injury time masih diperlukan. Nasdem kan baru minta injury time ini karena mengatakan rapat internal dulu. Ya, coachnya masih pusing nih apa ganti pemain atau sekedar posisinya diperbaiki. Yaudah, kita tunggu aja langkah berikut Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekedar apa tadi abstain. Tapi saya kira sebenarnya harusnya Pak Surya juga sebagai politisi matang sudah tahulah kemana kira-kira ininya akan bermuara gitu ya. Jadi saya kira kalau gantung begini, ini kayak di Malaysia nih, jadi koalisi gantung gitu ya, parlemen gantung karena tidak ada yang dominan di sana. Harusnya Pak Surya sudah ambil keputusan saja dan sudah kelihatan kan bagaimana mood publik di berbagai daerah. Setidaknya sudah 3 daerah yang dikunjungi, 4 daerah yang dikunjungi oleh Anies, Medan, Jogja, Tasik dan Ciamis. Dan menunjukkan bahwa suara Anies itu, dukungan terhadap Anies itu jauh melampaui besar partai-partai itu sendiri. Jadi sebenarnya dari situ harusnya udah berani ambil keputusan kan? Iya itu ya ajaibnya beberapa partai. Kalau kita ikut pola Malaysia begitu ada deadlock karena perimbangan kekuatan belum terjadi maka akan ada permintaan ampun tuanku Maharaja keluarkanlah sabda kan begitu kan dan itu memang tradisi politik Malaysia. Jadi karena nggak bisa ambil keputusan maka minta pendapat raja. Kalau yang sekarang karena nggak punya keputusan minta dibuatkan keputusan oleh presiden kan itu bedanya di Indonesia kan sehingga Presiden Jokowi ya kasih sabda aja, Prabowo dia kasih sabda dukung, Hartarto dikasih sabda dukung, Erick Thohir dikasih sabda, jadi sabdanya pada semua orang padahal yang dimintakan adalah ketegasan presiden untuk netral tuh. Nah itu bedanya antara kesulitan politik di Malaysia dan kesulitan di sini karena ada sistem di Malaysia, di sini nggak ada sistem tuh. Jadi kira-kira itu. Nah itu artinya karena nggak ada sistem maka yang disebut koalisi di kita itu koalisi tukar tambah yang sangat pragmatis tuh, yang bisa bahkan separuh jalan udah bubar nyari koalisi lain lagi tuh. Jadi itu inti dari demokrasi kita karena nggak ada kematangan, nggak ada integritas di dalam partai-partai. Jadi semuanya nunggu sesuatu keajaiban dari Presiden Jokowi itu. Ya, kan tapi bedanya kalau Malaysia itu meskipun raja itu di sana lebih pada simbol gitu ya, tetapi dalam kasus semacam ini dia punya kedudukan tertentu. Jadi menjadi sumber otoritas tertinggi yang kemudian dipatuhi oleh semua. Dan ketika raja misalnya Duli raja bersabda, nah itu semua akan terima. Tapi kalau di sini ketika Duli presiden yang bersabda, orang malah justru bertanya-tanya. Itu seperti ingat kemarin kita diskusi kita dengan Pak Lanyala Mataliti ketika diperpanjang, sabar dulu. Itu penghormatan pada raja itu karena tradisi dan raja selalu menganggap bahwa itu soal politik. Jadi saya mengerti apa yang terjadi. Nggak ada pemihakan raja di situ tuh. Dan orang merasa adil. Raja sabda raja itu adalah sabda Raja Sulaiman yang seringkali adil. Kalau sabda raja di Indonesia itu sabda yang orang curiga ini sabda raja apa sabda oligarki sebetulnya kan. Jadi itu intinya kenapa orang menganggap kalau Pak Jokowi yang kayak kasus kemarin Pak Lanyala, kalau Pak Jokowi yang mensabdakan dekret, ya orang nggak percaya. Sabda nipu apa? Jadi kekuatan sabda itu tergantung pada moral seseorang, integritas seseorang. Ya, kan di Melayu kan ada pepatah Bung Rocky bahwa raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Nah, itu dia. Ini mungkin kita masuk di situ tuh. Dalam keadaan orang anggapnya raja yang sekarang itu susah untuk disembah karena dari awal udah nggak adil. Tapi itu kan itu yang kita sebut sebagai
keunikan budaya politik timur kan. Kalau di barat ya udah terang-terangan aja tuh, oposisi langsung bekerja, maka dalam 2-3 jam udah selesai tuh, sistem parlementer udah kasih oke, kita ganti perdana menteri, itu gampang karena sistem udah jalan. Kalau di sini tukar tambahnya panjang karena masing-masing saling ngintip, dan dalam upaya mengintip itu yang diintip bukan kebaikan tapi keburukan tuh, atau kejahatan, bahkan sama-sama menyimpan kejahatan, baik rajanya maupun yang minta disabdai. Ya, ini memang update di Malaysia hari ini dikabarkan ya dulu yang di Pertuan Agong kan gitu sistemnya di sana yang dipilih itu juga dipergilirkan juga lah kayak ketua KTT G20, cuma lebih lama lah, ada periodenya begitu ya. Ini hari ini akan berkumpul dengan 9 sultan karena mereka kan negara federasi. Jangan lupa ya, orang lupa bahwa Malaysia itu negara federasi ya, dan secara ekonomi baik-baik saja itu, bahkan sekarang jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia, termasuk sumber daya manusianya, IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia gitu. Itu dia negara federasi, ini penting kita ingatkan Bung Rocky. Jadi mereka bertemu dan hari ini saya kira akan mengambil keputusan, dan biasanya ketika nanti ada keputusan dari yang di Pertuan Agung itu akan ditaati meskipun para politisi saling berkontestasi. Nah, karena sekarang belum tidak ada yang meraih suara mayoritas di parlemen, ya kembali otoritasnya dikembalikan kepada yang di Pertuan Agong. Ya itu betul. Jadi 9 naga bertemu yang di Pertuan Agong. Oh sorry, 9 sultan maksudnya. Kalau di sini 9 naga yang bertemu. Lalu itu bedanya juga sama kita. Kalau 9 sultan karena sistem itu begitu tuh. Jadi minta semacam fatwa. Kalau 9 naga itu untuk nekan raja di sini itu. Jadi bedanya terlihat. Kepentingan kita dengan demokrasi adalah memastikan bahwa presiden itu ada di atas semua golongan tuh. Jangan dikendalikan oleh 9 sultan, oleh 9 naga. Clear itu ya, Bang Rocky, dan itu catatan kita untuk Nasdem gitu ya. Kita justru dorong Nasdem, ayo dong, ini jangan tanggung gitu. Semua kalau yang apa yang tanggung tuh nanti hasilnya juga nggak maksimal. Ya, saya juga berpikir begitu. Kan Nasdem mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ya, Demokrat PKS ada di pihak oposisi. Kalau Nasdem berkoalisi, ya pasti Presiden Jokowi juga menganggap berarti dia berpihak pada oposisi kan. Jadi udah clear aja. Udah clear kan itu. Rumit-rumit. Kenapa masih ditutup-tutupi lagi mau mengawal sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi, Pak Maruf, kan basa-basi banget itu kan. Atau basi banget, bukan basa-basi banget. Ya, basi banget, betul. Ya tentu Pak SBY akan merasa enak aja mau mengawal. Kita koalisi justru di luar, jadi kira-kira begitu. Jadi semoga tukar tambahnya nggak terlalu banyak pakai mahar, tapi pakai akal aja tuh. Yes, oke. Dan kita kawal dengan akal sehat. Tolnya nih tukar tambahnya. Yes, oke.